Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Badrus Soleh dengan NRP 502520128 dari kelas PBKKB. Di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi perakiraan cuaca yang saya buat sebagai evaluasi tengah semester dari mata kuliah pemrograman berbasis kerangka kerja. Nah, di sini untuk aplikasi perakiraan cuaca, saya membuat aplikasi berbasis desktop dengan menggunakan teknologi WPF atau Windows Presentation Form, yaitu dengan framework.NET. Dengan untuk data atau informasi cuacanya, di sini saya menggunakan API call dari Open Weather Map. Jadi seperti ini. Jadi kita bisa lihat dokumentasinya untuk menggunakan API dari Open Weather Map. Di sini API-nya adalah free. Kemudian fitur-fitur yang dikembangkan pada aplikasi perakiraan cuaca yang saya buat ini antara lain adalah cari kota. Jadi kita bisa melakukan pencarian kota dengan default kotanya yaitu Surabaya. Kemudian menampilkan hari dan jam saat ini sesuai dengan lokasi kita. Kemudian menampilkan data-data cuacanya. Contohnya seperti ada temperature, weather, cloudiness, wind status, sunrise dan sunset, geolocation, humidity, visibility, dan pressure atau tekanan. Nah, kemudian beberapa referensi yang saya gunakan dalam membuat aplikasi perakiraan cuaca ini antara lain yaitu adalah menggunakan YouTube. Di sini untuk rancangan tema dan layout aplikasinya dengan menggunakan WPF itu saya mengambil dari YouTube C# WPF Academy. Jadi di sini tema yang saya gunakan seperti ini. Dengan dilakukan beberapa perubahan sesuai dengan informasi yang ingin saya masukkan. Kemudian untuk backend atau API call-nya itu saya menggunakan referensi dari YouTube Programming Concept. Untuk repositori lengkap dapat diakses melalui GitHub saya. Mungkin bisa langsung ke demonstrasi aplikasinya. Ya, jadi untuk WPF.NET Framework ini untuk layout atau tata letaknya itu diatur menggunakan XAML. Jadi untuk komponen-komponennya kita bisa menambahkan komponen dengan menggunakan XAML. Di sini beberapa komponen yang saya gunakan, contohnya seperti text box, ada image untuk menampilkan gambar, ada label, menampilkan tulisan, dan button. Di sini untuk tombol. Dan untuk beberapa style-stylenya diatur di file app.xaml. Jadi dalam melakukan codingannya kita tidak perlu melakukan style satu persatu lagi. Setiap komponen tinggal memanggil nama stylenya aja. Di sini untuk dari backend aplikasinya terdapat di main window.xaml.js. Jadi backendnya menggunakan bahasa C#. Untuk pertama ada inisialisasi variabel city. Jadi di sini ada defaultnya Surabaya. Kemudian ini API key dari Open Weather Map dan timer. Kemudian pada saat pertama inisialisasi main window, ini ada untuk start timer untuk menampilkan jam tadi. Kemudian memanggil fungsi get data from API untuk mengupdate komponen-komponen yang di main window.xml tadi untuk diubah sesuai dengan data cuaca dari API. Di sini ada beberapa function untuk event handler seperti mouse down, text change, review key down, dan lain-lain. Nah, mungkin saya akan menjelaskan tentang fungsi get data from API. Di sini untuk mendapatkan data dari API-nya menggunakan web client. Download string
dengan URL-nya. Di sini sesuai dengan kota yang dimasukkan oleh user dari text box-nya atau secara default Surabaya. Kemudian weather data dari web client-nya itu dimasukkan ke kelas yang saya buat untuk menyimpan data-data. Di weatherdata.js. Jadi data-datanya disimpan dalam bentuk kelas, di mana di dalamnya terdapat public kelas juga, ada coord, berisi longitude dan latitude, ada weather, berisi main, description, dan icon, dan lain sebagainya. Di sini untuk digunakan sebagai data untuk ditampilkan di aplikasinya. Kemudian di sini melakukan update data, jadi setiap label atau gambar itu diupdate berdasarkan data dari API, weather data. Dan juga dilakukan pre-processing datanya juga. Contohnya ini ada temperatur, itu sebelum ditampilkan itu dibulatkan terlebih dahulu dan diubah ke Celsius. Karena dari open weather-nya itu data temperaturnya dalam bentuk satuan Kelvin. Sama seperti yang lain, di sini ada memanggil function to camel case yang saya buat sendiri. Contohnya lagi ada convert wind direction yang saya buat sendiri, ada Unix timestamp to local datetime, ada get humidity kategori, get visibility kategori, get pressure kategori, dan lain sebagainya yang akan saya jelaskan di bawah. Jadi setelah melakukan pemanggilan API, datanya disimpan ke kelas, kemudian data tersebut diupdate ke label-label yang digunakan. Di sini ada fungsi to camel case. Jadi untuk mengubah aja dari tulisan biasa ke format camel case. Di sini ada convert wind direction, jadi mengubah dari angka ke bentuk kategori supaya lebih mudah untuk dibaca. Jadi ada north, ada northeast, ada east, dan lain sebagainya. Untuk data inputnya itu adalah degree atau derajat. Kemudian di sini ada Unix timestamp to local date time. Mengubah dari Unix timestamp ke local date time. Kemudian ada get humidity kategori, sama seperti yang di atas, mengubah dari angka menjadi kategori agar lebih mudah dibaca. Di sini untuk humidity ada dry, comfortable atau normal, ada humid, ada very humid. Kemudian ada fungsi get visibility kategori, sama juga seperti yang di atas, untuk mengkategorikan visibility-nya. Dan yang terakhir ada pressure kategori. Mungkin bisa langsung dicoba saja untuk kita run aplikasinya. Ya, jadi ini adalah tampilan aplikasi yang saya buat. Ada tombol untuk kita mengetikkan kotanya, untuk mencari kota. Di sini menampilkan data-data, di mana default kotanya itu adalah Surabaya. Jadi di sini tertampil tentang temperatur, ada hari dan jam saat ini. Jadi jamnya berfungsi, update setiap detik. Kemudian di sini ada cuaca, berarti saat ini di Surabaya sedang berawan. Ini tingkat awannya yaitu 20%. Kemudian ada wind status, ada waktu sunrise dan sunsetnya, kemudian ada koordinat lokasi, humidity, visibility, dan atmospheric pressure. Nah, di sini juga ada tambahan komponen slider untuk menampilkan persentase saja. Tentunya seperti ini, humidity-nya 100%, jadi slidernya max ke atas. Ini visibility 7 km, maksimal itu 10 km, dan tekanan atmosfer. Untuk kalau kita coba untuk mengganti kota, misalnya kita ubah Jakarta, data-datanya juga berubah. Icon di cuacanya juga berubah sesuai dengan yang di API-nya, overcast clouds. Coba kita ubah lagi, London, datanya berubah juga.
Mungkin sekian dari aplikasi yang saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.